warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku rahimakumullah, pernah enggak kalian mendengar ungkapan seperti ini? Kecil dimanja, muda foya-foya, mati masuk surga. Atau ungkapan kayak gini nih, udahlah masa muda ini seneng-seneng aja dulu, nikmatin aja dulu. Sering kan dengar kata-kata seperti itu? Sahabatku rahimakumullah, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal solih, bagaimana bisa? Sedangkan waktu begitu cepat berlalu. Di usia muda ini justru saatnya kita banyak beramal solih. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana kita sehat, kita kuat, kita mampu berpikir dengan baik dan mampu melejitkan potensi kita. Salah seorang guru saya pernah berkata begini, di masa muda kesempatanmu luas membentang, jadi kamu harus semangat membara justru di masa muda ini. Jadi jangan sampai disia-siakan. Begitu kurang lebih tutur katanya. Sahabatku rahimakumullah, betapa banyak orang yang kemudian menua dan akhirnya ia menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal solih. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan sehat, sehingga ia lalai pada setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Takasur ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yang artinya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Sahabatku rahimakumullah, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu seperti nafas, tidak mungkin akan terulang kembali. Jadi hendaknya kita semua sebagai pemuda khususnya kita harus sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Sahabatku rahimakumullah, ketahuilah bahwa di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i yang kurang lebih sebagai berikut. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan begitu, jika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, dengan kebaikan, dengan amal-amal solih, maka kita pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan atau dia tidak disembuhkan dengan amal-amal baik, tidak disembuhkan dengan amal-amal solih. Tapi kalau disembuhkan dengan amal-amal baik, dengan amal-amal solih, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi atau aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk menyanyiakan atau dia tidak mempunyai waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan ungkapan dari Hasan Al-Basri yang menurut saya sangat menusuk hati ya. Beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah telah menelantarkannya. Oleh sebab itu, sahabatku semua, marilah kita gunakan waktu di masa muda ini sebaik mungkin dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang disibukkan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian dari saya, apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.